Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gibran dengan NPM 10101180997 dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya di Spesia yang berjudul Ratio Cycle Threshold CT Internal Control atau IC per CT gen N SARS-CoV-2 dan ekspresi gen N SARS-CoV-2 berhubungan dengan perahan pasien COVID-19. Mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang ditemukan Desember 2019 di Cina, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, dideklarasikan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Berdasarkan epidemiologinya, data WHO Oktober 2021 menyatakan kasus COVID-19 secara global berjumlah 239 juta kasus, sementara di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 mencapai 4,9 juta dengan 142 ribu kematian. Lalu untuk virusnya, yaitu SARS-CoV-2 yang merupakan virus yang termasuk ke dalam famili coronavirus yang menginfeksi manusia. Virus ini disebarkan melalui batuk, bersin, dan juga droplet. Untuk RT-PCR yang merupakan salah satu pembahasan di artikel ini adalah metode yang digunakan sebagai pemeriksaan standar dari deteksi SARS-CoV-2 karena sensitivitasnya dan spesifisitasnya. Target gen dari RT-PCR adalah gen-gen struktural pada SARS-CoV-2 yang dimana hasilnya itu nanti adalah CT value. Lalu yang berhubungan juga dari artikel ini adalah viral load, yang dimana ditemukan bahwa viral load yang tinggi ini dapat mempengaruhi mortalitas pasien. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ekspresi gen N SARS-CoV-2 dan juga rasio CTIC per CT gen N SARS-CoV-2 dengan perahan penyakit pasien. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional yang digunakan untuk mencari hubungan dengan ekspresi gen N SARS-CoV-2 dan rasio CTIC per CT gen N SARS-CoV-2 dengan tingkat perahan penyakit pasien COVID-19. Untuk sampelnya sendiri, dia diambil dari rekam medik yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Untuk inklusinya itu adalah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di instalasi rawat inap RSUD Cedras Majalengka dengan usia 18-65 tahun. Untuk kriteria eksklusinya adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang memiliki riwayat penyakit komorbid, yaitu diabetes mellitus, penyakit paru, gagal jantung, atau gagal ginjal, ataupun rekam medik yang tidak lengkap dan data yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga bisa menjadi perancu. Untuk metodologi penelitiannya juga, perhitungan dari tingkat ekspresi gen N SARS-CoV-2 ini dihitung dengan menghitung kuantifikasi relatif menggunakan rumus Livock, yaitu 2 pangkat negatif delta CT. Sementara kontrol yang digunakan sebagai pembanding adalah pasien terkonfirmasi positif yang tidak bergejala. Untuk perhitungan rasio CT per CT gen N SARS-CoV-2 diukur menggunakan pembandingan atau membandingkan CTIC dengan CT gen N SARS-CoV-2. Untuk uji statistiknya adalah menggunakan Spearman correlation pada tingkat kepercayaan 95%. Program yang digunakan untuk analisis adalah Graphpad Prism edisi 9. Untuk hasil penelitiannya adalah seperti ini dari tabelnya, tabel korelasi Spearman-nya, untuk yang tingkat keparahan dan juga ekspresi gen N. Ini adalah tabel hasil dari yang rasio CT internal control per CT gen N. Lalu ditemukan bahwa di penelitian ini hubungan dari ekspresi gen N dan juga rasio CTIC-nya, hubungan dari nilai ekspresi gen N SARS-CoV-2 dengan tingkat keparahan pasien itu menggunakan korelasi Spearman ditemukan bahwa koefisien korelasinya itu adalah 0,32 dengan signifikansinya itu 0,015. Sementara untuk rasio CTIC per CT gen N dengan tingkat keparahan ditemukan koefisien korelasinya itu adalah 0,28 dengan nilai P-nya itu adalah 0,03. Hasil ini menunjukkan bahwa pasien yang memiliki nilai tingkat ekspresi gen N dan juga rasio CT yang lebih tinggi memiliki derajat penyakit yang lebih parah. Ditemukan juga ada penelitian pendukung bahwa CT threshold value itu atau CT value ini dia dapat menentukan jumlah salinan RNA pada SARS-CoV-2 pada sebuah spesimen. CT value juga secara tidak langsung bisa menggambarkan viral load, yang dimana viral load itu akan menimbulkan kerusakan sel dan juga menyebabkan perburukan pasien menjadi lebih parah apabila viral load yang ditemukan di pasien itu tinggi. Berdasarkan penelitian Ali dan kawan-kawan juga, CT value ini dapat memprediksikan durasi lama merawat pasien. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti penelitian ini dilaksanakan secara cross-seksional dan juga data CT value ini diambil dari data laboratorium atau data sekunder, bukan dilakukan oleh peneliti langsung sehingga bias pemeriksaan laboratorium tidak dapat dihindari.
Untuk kesimpulannya, adanya terdapat hubungan antara rasio CT internal kontrol per CT gen N SARS-CoV-2 dengan tingkat keparahan pasien COVID-19 yang dirawat inap, juga adanya hubungan dari tingkat ekspresi gen N SARS-CoV-2 dengan tingkat keparahan penyakit pada pasien COVID-19 yang dirawat inap di RSUD Cidres Majalengka. Temukan bahwa semakin besar tingkat ekspresi gen N dan nilai rasio CT pasien, maka semakin parah tingkat keparahan penyakit pasien. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.